Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Anak-anak yang Ustadz banggakan. Di kesempatan kali ini Ustadz akan membahas materi tentang fungsi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi, hari ini kita akan membahas tentang materi fungsi. Oke. Yang pertama Ustadz masuk ke definisi atau pengertian fungsi. Nah, secara matematika, fungsi itu didefinisikan sebagai berikut. Sebuah fungsi f yang memetakan setiap anggota x ke y. Ini f x y adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota x pada suatu himpunan atau daerah asal dengan tepat satu anggota himpunan y atau himpunan kedua atau daerah kawan. Berarti kalau Ustadz buat definisi yang sederhana, fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota himpunan X tepat satu di anggota himpunan Y. Berarti anggotanya X wajib punya satu pasangan di anggota himpunan Y. Anggotanya Y mau punya pasangan atau tidak masalah. Anggotanya X tidak punya pasangan atau punya pasangan dari satu, itu yang tidak diperkenankan. Jadi definisi fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota himpunan X tepat satu di anggota himpunan Y. Nah, karena di sini dari X ke Y, maka yang bertindak sebagai daerah asal adalah X dan yang bertindak sebagai daerah kawan adalah Y. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota X tepat satu di anggotanya Y. Nah, karena ini yang di depan, berarti ini sebagai domain atau daerah asal, dan ini sebagai kodomain atau daerah kawan. Dan anggotanya Y yang punya pasangan di X itu disamakan dengan daerah hasil atau range. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalkan di sini ada dua buah himpunan A sama himpunan B. Himpunan A anggotanya 0, 2, 4, 6. Karena panahnya dari A ke B, berarti fungsinya itu dari A ke B. Nah, sehingga A sebagai domain, jadi domainnya ini semua 0, 2, 4, 6. Anggotanya B sebagai daerah kawan atau kodomain 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggotanya B yang punya pasangan di A itu sebagai ring atau daerah hasil. Nah, sekarang coba kita amati dari definisi fungsi tadi. Definisinya fungsi adalah setiap anggota himpunan X yang depan, karena di sini yang depan A, berarti setiap anggota himpunan A tepat mempunyai satu pasangan anggota B. Nah, jadi anggotanya A harus punya tepat satu pasang. Kalau ada yang tidak punya pasangan atau pasangan lebih dari satu, itu tidak diperkenankan. Tapi untuk B, mau punya pasangan lebih dari satu atau tidak punya pasangan, itu tidak masalah. Berarti kalau fungsinya dari A ke B, berarti kita fokusnya ke anggota A. Apakah semua punya satu pasang atau tidak? Kalau ada yang satu tidak ada, berarti bukan fungsi. Kalau ada satu yang bercabang, berarti juga bukan fungsi. Bisa dipahami di sini ya. Oke. Oke, ini adalah penjabaran yang di atas tadi. Oke, fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu di B ya. Berarti kalau fungsi pasti relasi, tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Oke, karena dari A ke B berarti A sebagai domain, kemudian B sebagai kodomainnya. Dan anggota B yang punya pasangan di A adalah sebagai range-nya. Oke, notasi fungsi ya. Notasi fungsi itu biasanya dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H. Ini F berarti fungsi F. Di sini X panah Y, berarti ini dibaca fungsi F memetakan X ke Y. Atau mungkin bisa ditulis menjadi bentuk Y sama dengan Fx. Kalau misalkan di sini F, A, B, berarti di sini artinya fungsi F memetakan A ke B. Berarti boleh ditulis B sama dengan F dalam kurung A. Yang dibaca dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X tersebut. Oke. Hampir
sama dengan relasi ya. Suatu fungsi dapat dinyatakan dalam 3 cara, diagram panah, kartesius, sama pasangan berurutan. Bersama. Bentuknya juga sama. Nah, misalkan di sini ada himpunan A sama himpunan B. Himpunannya adalah A, himpunan A anggotanya A, I, U, E, O, dan himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan. Nah, pemetaan itu nama lainnya fungsi. Ya, fungsi sama pemetaan itu sama. Ya, coba beda istilah ya. Memetakan F yang ditentukan oleh berarti A dipasangkan ke 1, kemudian I dipasangkan ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Oke, nyatakan dalam koordinat kartesius sama pasangan berurutan juga. Oke, jadi kalau diagram panah seperti ini, kita fokus ke A. Coba kita lihat semua anggota A tepat satu pasang di B kan ya. Tidak ada yang tidak punya pasangan atau lebih dari satu. Nah, anggota B, ya ini ada yang lebih dari satu atau tidak punya pasangan. Ya, Ustadz yakin kalau anak-anak insya Allah nanti kelak pasti pasangannya tepat satu, nak ya. Amin. Nah, ini dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, A 1, I 2, U 1, E 4, O 2. Ini dari mana? Ini ditentukan di soal tadi sudah ada keterangannya ya. A ke 1, I ke 2. Kemudian ini contoh dalam bentuk pasangan berurutan. Oke. Nah, coba sekarang Ustadz pemahaman. Oke. Ustadz di sini menyajikan ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B, C, D. Nah, dari option yang ada A, B, C, D, E ini kira-kira yang termasuk fungsi dari A ke B itu yang mana? Nah, kalau seperti ini berarti kita harus melihat yang A saja. Anggotanya A kan 1, 2, 3. Karena di sini dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan, berarti kita tinggal mencari yang polanya itu 1, 2, dan 3, kalau 1 komanya ada 2, berarti jelas salah. Oke, jadi yang A jelas salah ya, karena ada 1, A, 1, B, berarti 1 punya 2 pasangan. Nah, yang B 1, 2, 3, oke, berarti yang B ini betul. Yang C ada 2, 2, 1 komanya memang tidak ada, berarti itu salah. Yang D 1, 2, 3, oke. Yang E apa betul? Yang E salah karena ada 3 komanya double. Bisa dipahami? Mudah ya? Nah, oke, sekarang jika dinyatakan diagram panah, kira-kira yang termasuk fungsi dari X ke Y yang mana? Berarti kita fokus ke X. Kita amati semua anggotanya. X tepat punya 1 pasang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang pertama, betul? Oke, yang pertama salah. Ya, kenapa? Karena ini punya 2 pasang. Ya, nah ini. Nah, ini pasangannya ada 2. Berarti yang ini salah. Oke, yang kedua, oke 1, 2, 3 pas. Berarti yang kedua betul. Yang ketiga, apakah betul yang ketiga? Oke, yang kedua betul. Yang ketiga, oke, betul. Karena X-nya tepat di satu pasangan semua. Dan yang keempat, apakah betul? Nah, yang keempat salah. Karena 6-nya tidak punya pasangan. Karena 6 berada di anggotanya X. Bisa dipahami? Oke, nah, yang terakhir. Nah, ini yang mulai agak butuh konsentrasi. Di sini kita mengamati yang termasuk fungsi yang mana dengan ketentuan dari X ke Y. Karena dari X ke Y berarti kita melihatnya dari X. Nah, X, sumbu X. Nah, sumbu X yang datar ini. Nah, berarti caranya adalah kita dengan menarik garis. Ya, caranya adalah kita dengan menarik garis. Nah, oke, kita tarik sembarang garis di sumbu E, sehingga nanti ketika kita tarik garis, maka dia hanya memotong grafik itu di satu titik. Misal saya tarik garis di sini. Nah, sorry.
Oke ya, intinya di sini menarik garis ya, sorry. Ya kita tarik garis lurus ke arah grafik ini harus tepat memotong di satu titik. Nah, karena grafiknya ini kan masih bisa diperpanjang ke atas ke bawah. Oke, kalau ini jelas betul ini ya. Nah, karena ini tidak usah tarik kemanapun pasti tepat memotong. Tapi kalau yang nomor 2 ini salah. Kenapa salah? Nah, ketika Ustadz narik di sini, apakah memotong grafik ini? Tidak. Oke, Ustadz tarik di sini kan tidak memotong kan? Nah, Ustadz tarik di sini tidak memotong. Berarti artinya eh, angka-angka pada sumbu X untuk daerah sebelah sini itu tidak punya pasangan dengan grafik. Berarti dia buat fungsi. Sekarang kalau ini karena dari X berarti Ustadz nilainya X. Nah, karena di sini Ustadz bisa menemukan ada satu yang memotong 2 titik saja, berarti dia jelas bukan fungsi. Nah, kalau ini bisa diperpanjang ahnya ya, kurang jelas saja bisa diperpanjang. Nah, kalau ini fungsi ya, karena Ustadz menarik dimanapun di sini ini masih diperpanjang memotong satu. Ustadz menarik di sini ke atas memotong. Nah, Ustadz menarik di sini ke atas memotong, tapi tarik ke bawah memotong. Berarti ini adalah fungsi. Tapi kalau ini ketika Ustadz tarik ke atas, sorry kurang. Nah ini, di sini memotong 2 titik. Berarti ini juga jelas bukan fungsi. Ya, karena dia mempunyai 2 titik potong. Berarti yang fungsi adalah nomor 1 sama nomor 4. Oke. Nah, ini adalah cara menentukan pemetaan. Ya, baiknya pemetaan dapat ditentukan dengan cara berikut. Misalkan di sini fungsinya dari A ke B. Berarti banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Kalau misalkan dari B ke A, berarti yang belakang kan A. Berarti banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Ya, ini. Oke, mungkin itu untuk awalan fungsi. Dan yang terakhir di sini ada sifat-sifat dari fungsi, ada 4, yaitu ada fungsi injektif, fungsi subjektif, fungsi bijektif, sama fungsi into. Nah, fungsi injektif definisinya itu adalah suatu fungsi, berarti pasti fungsi ya. Nah, untuk memudahkannya berarti kita fokus ke B. Suatu fungsi di mana setiap anggota B maksimal punya satu pasang di A. Nah, karena maksimal satu, berarti dia boleh tidak punya pasangan. Ulang lagi, fungsi injektif adalah suatu fungsi di mana anggota B maksimal memiliki satu pasang anggota di A. Berarti dia boleh juga tidak punya pasangan anggotanya B. Itu injektif. Kalau subjektif berarti suatu fungsi di mana anggota himpunan B minimal memiliki satu pasang anggota di A. Berarti dia wajib punya pasangan. Nah, anggotanya B. Paling sedikit satu, lebih dari satu boleh. Yang tidak boleh tidak punya pasangan. Oke. Yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah suatu fungsi di mana anggota B tepat mempunyai pasangan di A. Berarti kalau bijektif itu dilihat dari A ke B fungsi, dilihat dari B ke A juga fungsi. Oke. Yang terakhir adalah fungsi into. Fungsi into adalah suatu fungsi di mana anggotanya boleh tidak mempunyai pasangan atau boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Itu adalah fungsi into. Satu ulang lagi ya, gampang-gampangnya ya. Kalau injektif berarti anggota B-nya itu maksimal satu, berarti boleh tidak punya. Kalau lebih dari satu, berarti tidak boleh. Kalau subjektif minimal satu, paling sedikit harus punya satu pasangan. Yang tidak boleh tidak punya pasangan. Kalau bijektif tepat satu. Nah, kalau bijektif tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau into boleh tidak punya pasangan, boleh punya pasangan lebih dari satu. Oke, bisa dipahami ya bedanya ya injektif, subjektif, bijektif sama into. Subjektif ini biasanya disebut juga dengan fungsi untuk biasanya. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi fungsi. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya untuk materi fungsi kuadrat. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.